Selamat malam Bu Erin, saya Margarita Sofia kelas 11 AK5 dan sekarang saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Dilan 1990. Nah, buku Dilan ini ditulis oleh Budi Baik dan ini adalah cetakan pertamanya. Lalu juga ada buku Dilan 1991 dan Milea. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Milea. Dia adalah anak baru pindahan dari Jakarta. Ibunya adalah orang Sunda, sedangkan ayahnya seorang tentara dari Sumatera Barat. Milea tak pernah menyangka pertemuan pertama dengan Dilan pagi itu akan mengubah hari-harinya. Pada suatu pagi, Milea berjalan kaki menuju sekolah. Sudah hampir 2 minggu, ia bersekolah di SMA yang terletak di Buah Batu di daerah Bandung tersebut. Sosok Dilan di Bandung ini atau di sekolah, dia adalah panglima geng motor terkenal di Bandung. Setiap ada kehebohan di sekolah, Dilan dan kawan-kawannya selalu menjadi biang ona. Pada suatu hari, Dilan dan kawan-kawannya mengikuti sebuah upacara. Dan akibatnya guru BP yang bernama Surito sedikit berkonflik dengan Dilan saat upacara masih berlangsung. Kelakuan bandel Dilan yang lain adalah merubuhkan dinding pembatas kelas karena ia ingin melihat Milea dari kelas sebelah, begitu. Jadi mula-mulanya ini Milea tidak menganggap Dilan sama sekali. Dia kerap judes dan karakter Milea di sini sangat cuek sekali. Dan saat itu dia harus berhadapan dengan sang peramal yaitu Dilan. Sebutan Milea untuk Dilan. Apalagi Milea punya pacar di Jakarta yang bernama Benny. Namun perhatian Dilan yang unik pada Milea membuat gadis itu diam-diam juga memikirkan Dilan sebenarnya. Saat cowok lain memberikan kado boneka di ulang tahunnya Milea, Dilan malah memberikan teka-teki dan surat pendek. Belum lagi sikap Dilan atau sikap-sikap lucu Dilan saat menelpon Milea. Bahkan sikap Dilan ini yang memberanikan diri untuk bertemu ayahnya Milea. Masa-masa PDKT Milea dan Dilan ini bisa dibilang juga sangat mengasihkan ya. Dilan harus menelpon Milea dari telepon umum dengan menggunakan koin jika ingin berbicara dengan Milea, atau ke rumah Milea langsung kalau ingin bertemu. Hubungan Milea dan Dilan juga tidak luput dari konflik-konflik anak SMA pada umumnya. Nah, Dilan ada masanya Dilan itu berbuat ulah kembali dan berurusan dengan guru-gurunya. Dan dalam kesempatan Dilan tidak sengaja berurusan dengan Milea. Milea ini sangat gak suka kalau misalkan Dilan itu ikut-ikutan geng motor. Nah, Milea bahkan sangat marah saat tahu Dilan masih suka ikutan tawuran atau ikut-ikutan geng motor. Karena Milea ini cemas dengan keadaan Dilan dan dia tidak ingin Dilan itu terlibat dalam perkelahian lagi begitu. Dengan akhir cerita yang menurut saya masih menggantung, itu adalah sebuah bagian dari kekurangan cerita. Tapi kelebihan novel Dilan ini sendiri, dia bisa membuat para pembacanya itu semakin penasaran untuk halaman-halaman berikutnya. Jadi selama saya membaca novel Dilan ini, saya terus dibuat penasaran oleh alur ceritanya yang semakin hari pengalaman itu semakin membuat saya penasaran gitu. Kelebihan yang lainnya, pemeran Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan di sini, Dilan berperan sangat baik, sehingga peran yang ia jalani dapat mendapatkan reaksi yang baik juga dari para pembaca dan penontonnya. Karakter Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla ini di sini juga sangat bagus. Dia berperan sebagai sosok yang cuek sehingga membuat Dilan itu terkagum-kagum kepadanya gitu. Lalu kekurangannya menurut saya di novel ini, selain tadi endingnya menggantung, juga ada kata-kata yang menurut saya agak sulit karena Budi Baik dalam novel ini menggunakan sajak-sajak tertentu gitu. Lalu sehabis kita membaca novel Dilan 1990 ini, pastikan kita masih penasaran karena endingnya menggantung. Lalu kita bisa juga membaca novel selanjutnya yaitu Dilan 1991. Nah,
di novel Dilan ini yang bercerita adalah Milea, sedangkan di novel Milea yang bercerita adalah Dilan. Gitu. Jadi novel ini sangat berbeda dari novel-novel yang lainnya karena novel ini dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembacanya. Gitu. Sekian, terima kasih. Nah, buku selanjutnya yang akan saya resensi adalah buku antologi puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni dan ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Sapardi ini adalah seorang sastrawan yang biasa menulis sastra-sastra atau buku antologi puisi. Dan tema yang saya ambil dari buku Hujan Bulan Juni ini adalah cinta dan kehidupan. Bukunya yang ingin saya tunjukkan seperti ini. Dan ini adalah sastrawan yang menulis buku Hujan Bulan Juni, yaitu Sapardi Djoko Damono. Seperti ini. Puisi pertama yang saya ambil berjudul Aku Ingin. Nah, di dalam puisi ini bercerita tentang dua pasangan di mana laki-lakinya ingin mencintai perempuannya dengan sangat sederhana, dan di dalam puisi ini Djoko Damono juga menyelipkan kata-kata dan sajak yang bermaksud untuk menyampaikan perasaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu kepada perempuannya. Contohnya dalam sebuah bait, di kalimat yang aku mencintaimu dengan sederhana, oleh kata yang tak sempat diucapkan oleh kayu kepada api yang telah menjadikannya abu. Nah, di situ sudah terlihat pesan yang disampaikan oleh Sapardi ini menunjukkan bahwa cinta seorang laki-laki kepada perempuannya ini besar namun tetap sederhana, gitu. Nah, puisi yang kedua judulnya adalah Pertemuan Terakhir, yaitu maknanya adalah masih sama, yaitu sepasang kekasih yang dimana pasangannya ini atau lelakinya ini berperang, lalu ia tertembak oleh sekutu yang lain, dan pertemuan terakhirnya kemarin itu bersama pasangannya membuat ia itu menjadi pertemuan yang terakhir untuknya karena ia kalah dalam berperang, gitu. Di puisi yang ketiga ini judulnya Mengeluh, yaitu maknanya tentang kebanyakan orang yang selalu bekerja dan bekerja, di mana masyarakatnya berjuang untuk kehidupan mereka, namun mereka tidak bisa untuk mengeluh karena mau bagaimanapun mereka harus tetap melaksanakan kewajibannya. Gitu. Yang terakhir ada Lara, yaitu di sini menceritakan di mana kondisi seorang perempuan yang patah hati, bisa bilang patah hati karena pasangannya ini melakukan kesalahan, tapi bukan cuma sekali, dan pasangannya ini melakukan kesalahan berkali-kali, namun ia tetap memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya kepada pasangannya ini. Jadi meskipun pasangannya ini melakukan kesalahan, tapi si perempuannya ini tetap memaafkannya, gitu. Walaupun sebenarnya dia bingung harus bagaimana, tapi karena ia masih sayang sama pasangannya, jadi dia tetap memberikan kesempatan kepada pasangannya ini meskipun dia sakit hati, gitu. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada penggunaan salah kata dan pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.